Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini utamanya tentang siapa yang suka sama kamu diam-diam. Jadi ini adalah Pick a Card, dimana gunakan intuisi dalam memilih. Di sini sebenarnya bantuannya adalah si kristal yang warna hitam sama kristal yang warna putih ini. This is ada dua pilihan. Kamu bisa pilih langsung dari sini atau nunggu nanti aku pilih kartunya ya. Cuman kalau setiap readingan yang aku buat pasti aku nyisipin pesan, walaupun this is fun reading, ini diperuntukkan untuk hahihi, diperuntukkan untuk bahagia energi positif, tapi setiap readingan yang aku buat pasti ada spesifik pesan untuk kalian masing-masing. Jadi harus dipahami, diproses saat aku memberikan pesan. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, harus paham juga realita. Nah, setiap readingan yang aku buat juga ada energi positifnya. Jadi untuk kalian yang butuh energi healing, atau kalian butuh istilahnya penyegaran lah gitu, coba dirilis dulu apapun yang membuat kamu sumpek, apapun yang membuat kamu terjebak, apapun yang alasan kamu buat butuh healing itu apa, dirilis dulu baru nerima energi yang aku kasih. Caranya gimana? Just sit back, relax, enjoy the video, nonton dari awal sampai akhir, pilihan kamu, oke? Di sini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Aku bakalan pilih dari wait dari sini untuk kartunya. Cuman nanti selagi aku milih, aku sekalian disclaimer ya. Kalau ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk general, dimana readingan seperti kolektif, jadi bisa rasional bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Kamu harus tahu energi kamu itu apa. Jadi yang namanya energi itu ada masculine and feminine. You need to know energi kamu itu apa. So there's spirit guide, angel, and power like cat goddesses. Tell me about, give permission and protection to read for these people watch this video. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Ini aku mau pilih pilihan pertama dulu. I need 4 cards. 1, 2, 3. This one, 4. And for this, number 2. 1, 2, 3, 4. Okay. Thank you. Ini pilihan pertama. Ini pilihan kedua. Aku akan tambahin dari sini Romance Angel. Sebentar. There's Spirit Guide, Angel, and power like God goddesses. Give mission and protection to the people who watch this video. Let me help. Oke. Jadi ini pilihan pertama. Ini pilihan kedua.
Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Oke, aku langsung mulai ke pilihan pertama. Jadi salah satu caranya untuk memilih adalah dengan intuisi. Selain dengan intuisi, kamu bisa juga dengan bantuan si kristal. Nanti di visual kamu ada yang ini atau yang ini. Atau memang kamu ketarik dengan angka 1 atau 2. So, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, ini adalah kartu tarot yang sudah aku pilihkan sebelumnya. Ini adalah siapa yang diam-diam suka sama kamu. Jadi ini kayak secret admirer. Dia juga menginginkan sebuah hubungan romans sama kamu, karena di sini juga ada pesan dari romance angel. So kita langsung lihat aja. Aku nggak cek energi kamu untuk mempersingkat waktu. Kita langsung lihat energinya siapa yang lagi suka sama kamu. Oke? Ada Eight of Swords, ada The High Priestess, sama ada The Prince of Swords, and then ada Death. Orangnya sangat misterius sebenarnya, kamu nggak bisa menebak dia. Dia bagaikan puzzle yang tidak bisa terpecahkan. Dia sosok orang yang emang kalau datang ke dalam hidup kamu tuh energinya kayak narik ulur, kayak ada nggak ada gitu loh. Jadi kalau dari keadaan seperti ini, aku ngeliat kamu juga agak kebingungan tentang orang ini. Orangnya misterius, kebanyakan pakaiannya warna gelap. Dia suka hal-hal yang berbau misteri, dia juga suka hal-hal yang berbau supernatural. Aku ngeliatnya dari Death, kamu bisa dealing sama Scorpio, atau kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius, bahkan Taurus and Cancer. Jadi very sensitive, intuitive juga, tapi pembawaannya keras. Dia orang yang keras kepala, dia juga orang yang kadang-kadang sulit untuk di-approach ya, sulit untuk dideketin. Jadi di sini aku ngelihatnya untuk kalian yang maskulin, kalian berhubungan sama sosok feminin yang memang pinter banget, tapi dia tahu menempatkan diri. Jadi dia tahu banyak tentang diri kamu, bukan karena dia kepo, tapi karena dia gampang untuk membaca dirimu. Untuk kalian yang untuk kalian yang feminin, kalian dealing sama maskulin, kalian berhubungan sama orang yang sangat sensitif. Jadi perasa sekali, cuman dia agak ketakutan soal the future about you and that person. Jadi dia worry tentang masa depan, makanya dia itu tidak banyak pergerakan yang dilakukan ya. Cuman kalau dari sini kamu bakalan notice orang ini punya sedikit anxiety. Jadi kalau misal di keramaian atau dia bahkan kalau di banyak burden nih, contohnya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, keseringan dia agak cemas gitu. Jadi dia mau everything itu sesuai sama apa yang dia tahu sebenarnya. Dia tuh pengen tahu segala macam, cuman ini bukan karena pengen kepo ya, tapi karena ingin buat everything supaya jadi perfect gitu. Kita lihat aku jabarin dari Eight of Swords dulu ya. Eight of Swords, kamu berhubungan sama orang yang punya banyak pola pikir, harus jadi sempurna, harus jadi segini, harus jadi segitu. Jadi aku ngelihat di sini dia hidup dalam ekspektasi sosial yang cukup gede banget. Jadi itu nge-shape pola pikirnya dia. Dari Eight of Swords juga orang yang punya knowledge yang bagus, pemahaman yang bagus, tapi dia kadang-kadang terjebak sama logikanya dia sendiri gitu. Kalau dari The High Priestess, you dealing with someone yang energi femininnya memang lebih dominan. Karena kalau dari sini aku ngelihatnya apapun yang dia lakukan dengan empati dan hati gitu. Jadi dia itu seringnya ngelakuin sesuatu hal tergeraknya pakai hati, akhirnya dia lebih sensitif. Nah di sini aku lihatnya sebenarnya bukan hanya lebih dominan ke feminin ya. Memang kalau dari segi fisik, dari segi pembawaan balance kelihatannya. Cuman apa yang dirasa itu dalam sekali. Kayak orang ini tuh bagaikan onion, kayak bawang bombay kan dia banyak lapisan ya, banyak layer. Dia juga banyak layer. Kamu mungkin kenal di awal-awal seperti ini. Nanti kalau ngobrol lebih dalam lagi juga dia ada sesuatu hal yang ternyata nih orang lebih dalam ya gitu. Cuman di sini dia nunjukin ketertarikan dia ke dunia-dunia yang tadi aku bilang, dunia-dunia yang ke arah ke dark, kegelapan gitu. Bukan karena dia
desperate atau depresi ya, lebih seperti ada excitement di situ kalau dia berhubungan atau berada di dunia spirituality, di dunia misteri gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi The High Priestess di sini, keseringan dia menarik diri ya kalau aku lihat. Jadi kamu bakalan notice orang ini punya banyak teman atau punya teman-teman, tapi tidak terlalu attach, tidak terlalu bergantung sama teman-temannya gitu. Aku lihat dia di sini juga suka hal-hal seperti astronomi, astrologi, bulan, bintang. Terus aku lihat di sini dia punya pemahaman untuk spirituality yang cukup luar biasa. Cuman memang dia nggak akan showing off, nggak akan kayak gue tahu nih gitu, gue bisa nih, nggak gitu. Jadi kayak dia tidak butuh validasi orang lain kalau dia bisa. Dari Prince of Swords itu nunjukin sosok orang yang pemberani. Jadi karena dia pintar, yang tadi aku bilang dia tidak butuh orang lain untuk mengiyakan kalau dia tuh bisa, makanya dia cukup berani sama pemahaman yang dia punya. Jadi dia percaya sama dirinya banget gitu. Energi dari Dove sendiri, dia punya banyak pengorbanan dalam hidup. If you see di sini kayak loneliness, tapi dia juga hidup sendiri, dipenuhi dengan energi magic. But aku nggak ngelihat dia kesepian gitu. Dari Dat sendiri ini datangnya juga dari perjalanan hidup ya. Knowledge yang dia punya itu bukan dari bacaan yang dia baca dari buku, dari sosial media atau dari guru-guru, tapi memang gurunya dia adalah kehidupan. Dia orang yang kalau misalnya mau cutting cords itu kayak ibaratkan tali lah. Setiap manusia tuh ada talinya. Contoh hubungan si A sama si B ada hubungannya, let's say. Dia gampang banget buat mutusin itu. Kayak ada beberapa orang dalam hidupnya dia yang aduh, ini orang udah gak sesuai sama purpose hidup aku, tidak sesuai sama aku lagi, aku say bye. I'm saying goodbye lah. Aku memutuskan hubungan, dia gampang untuk hal itu. Jadi cukup tegaan memang dalam menghadapi perpisahan. Terus kalau aku lihat di sini, orangnya juga memahami kalau hidup ini bukan hanya sekedar duniawi ya. Kalau aku lihat, jadi di sini ada sisi dia yang sangat dalam. Dia orang yang pinter, bukan hanya pinter balik lagi tahu harus ngapain, tapi dia orang yang intelektual gitu loh. Dia tahu pembahasan apapun gitu kan. Mas kalau ngobrol sama seseorang, walaupun dia orang yang suka menyendiri, dia ngobrol sama orang baru juga bisa gitu. Dia tahu cara untuk menempatkan posisinya dia di masyarakat seperti apa. Mau dia jadi leader bisa, dia mau jadi bayang-bayang bisa. Jadi cukup pintar. Nah di sini aku ngelihatnya balik lagi, it's about changing and transformation. Dia tipe orang yang kalau untuk bertransformasi itu cepat. Dalam arti gini, untuk berhadapan sama seseorang, dia tuh pintar cara untuk tahu orang itu butuh apa, dia orang itu mau ngapain. Jika dia melihat dia berhubungan sama orang yang memang niatan tidak baik, dia saying bye gampang banget. Ya udah selesai gitu. Nah ini ada radical change. Jadi perubahan sifat itu bukan karena dia moody, karena apapun yang dia hadapin itu udah kelihatan jelas bagi dia ujungnya kemana gitu. So aku bakal validasi tebak, kita lihat tentang si orang ini ya. That is Spirit Guide, the angelic one power like God notices, who is secretly like you. Kemungkinan di sini ada definition juga yang dia pelajarin ya, entah ini tarot atau bahkan yang tadi aku bilang soal astrologi, astronomi, itu jadi bahan untuk definitionnya dia. But di sini ada koneksi secara mimpi. Jadi nanti banyak pesan-pesan lewat mimpi untuk dirimu. Tell me more about who is this person that secretly like the people who pick the black stone. Okay, you not really notice this person ya. Kamu tidak terlalu ngeh sama orang ini. Keberadaan orang ini juga kayak yang tadi aku bilang, samar-samar lah. Dia tidak terlalu ada banget, tidak terlalu nggak ada. Jadi kadang-kadang memang datang
pergi gitu loh, bukan karena dia sengaja, bukan sengaja buat narik ulur, karena momennya aja, fasenya dia memang lagi, aduh aku pengen berhubungan tapi nanti ada momen dimana aku harus sendiri gitu. Dari The Five of Pentacle, memang beberapa aspek dalam hidupnya dia tidak sesuai sama ekspektasimu. Cuman dari The Page of Pentacle, kalau dibilang untuk ketulusan, ada banget ya, orangnya tulus gitu. Tell me more about who is this person that secretly like the people who pick the black stone. Choices number 1. Another 5. Beberapa dari kalian pernah ada salah paham sama orang ini. Ada kompetisi juga. But di sini untuk beberapa jadi kalian ini hubungannya sama pelajaran atau hubungannya sama hal-hal yang kalian berdua pelajarin gitu. Hal-hal yang kalian berdua pahamin lah. Jadi contoh ya, si A pemahamannya ke arah kanan, si B pemahamannya ke arah kiri, jadi di situ ada arah yang berbeda. Nah, karena arah yang berbeda di situ udah ada sedikit defensiveness. Jadi perbedaan di situ kelihatan. Also dari The Ten of Cups, kalau kamu nanya siapa, dia punya keluarga yang cukup harmonis, dia juga punya harapan soal keluarga yang harmonis. Nah, dari Ten of Cups itu orang-orang yang cukup bisa apa ya? Bisa untuk mengharmonisasikan lingkungan. Jadi kalau misalnya ada di dalam lingkungan yang cukup banyak toxic, saat dia hadir dia bisa menetralkan gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarot deck lain tentang who is this person. Tell me more about the secretly like the people who pick. Choices number 1. Siapa yang diam-diam suka padamu? Ada The Strength. Dia orang yang bisa menaklukkan diri kamu, atau sebaliknya kamu bisa menaklukkan dia. Dari The Strength sendiri, balik lagi ini karena base relationship-nya dari ke apa ya, dari kebebasan. Jadi aku ngeliat kalian berdua ngasih freedom satu sama lain. Cuman ke dia lagi. Jadi di situ ada fase yang tadi aku bilang, nanti dia ada, dia nggak ada, dia ada, dia nggak ada gitu. Selalu kayak gitu. Dari The Strength juga nunjukin soal kenyamanan yang luar biasa. Orangnya di sini ada energi Leo-nya juga. Cek sama Rising Venus and Vedic Rising ya. Orangnya cukup romantis. Aku ngelihatnya di sini yang tadi aku bilang, dia gampang banget untuk moving on. Dia gampang banget untuk melupakan, nggak melupakan sih. Gampang untuk mudah baginya untuk meninggalkan situasi. Tadi dia orang yang cinta damai, jadi jika hubungan ada dramanya, dia mundur. Jadi kalau aku lihat di sini bukan karena dia takut ya, karena udah bukan waktunya dia untuk berada di siklus drama lah gitu. Orangnya penuh dengan passion, penuh dengan gairah, orangnya juga kreatif. Terus kalau dari fisik, setiap dia datang ke suatu tempat, mata semua memandang karena di sini ada wibawa ya, ada karisma juga yang ditunjukkan. Terus ada rasa segan dari orang-orang kalau ngeliat dia. Jadi kayak segan itu, nah ini ada dua kemungkinan yang bergrup sini. Segan itu karena kedudukan dia atau karena powernya dia, atau karena memang cara pembawaannya dia lah bikin segan gitu, bikin takut. Bukan bikin takut sih, bikin orang lain tuh minder. Ada di bagian sini bikin orang lain takut. Karena yang tadi aku bilang, dia tuh orangnya cukup tegas dalam memutuskan sebuah hubungan. Terus di sini karena ada butterflies and transformation, kamu bakalan ngeliat orang ini transformasi di hadapanmu. Jadi transformasinya yang tadi aku bilang ini bisa secara sifat, bisa secara fisik. Jadi tidak bisa dipatok ya. Cuman yang sebenarnya aku nanti bakalan lihat apa yang dia rasakan, tapi aku mau lihat dari sini dulu. Kita tambahin ya. Terus spread guide, show me about who is this person that secretly like the people who pick choices number 1. 1, 2,
3, 4, 5, 1, 2. Okay. C, aku buka semua dulu baru nanti aku jelasin. Family is number 1. Simple. There's the mountain. It's built. Ada sunglasses. Fancy. Practical. Also wave. Ini facial hair. Untuk kalian yang berhubungan sama laki-laki, kemungkinan dia punya facial hair atau punya brewok atau kumis ya. Cuman untuk kalian yang dealing sama perempuan di sini, kamu bakalan notice rambutnya dia yang kayak tebel terus indah lah. Dari The Sea and the Mountain, ini ada perbedaan soal kesukaan ya. Jadi karena energinya macam-macam di sini, bisa kamu yang suka gunung tapi dia sukanya lautan, atau sebaliknya kamu suka lautan dia suka pegunungan gitu. Jadi ada perbedaan soal tempat healing. Jadi family is number 1, dia orang yang tadi aku bilang dekat sama keluarga karena dia mempunyai keluarga yang harmonis atau ingin mengharmonisasikan keluarga. Orangnya simple dan practical, jadi nggak mau ribet. Makanya kalau dia berhadapan sama drama, ya cara nggak ribet untuk menghadapin kan ya udah baik kan. Jadi ya udahlah, kalau ada drama aku lebih memilih minggir. Kalau aku lihat di sini cara dia berpakaian, cara dia berpenampilan juga nggak ribet ya, simple tapi juga kelihatan mahal karena di sini ada fancy. Di sini ada build, jadi orangnya juga tubuhnya nggak ke arah kurus, lebih keras ke arah berisi. Terus dari sunglasses suka pakai kacamata hitam gitu. Oke, aku bakalan kasih lihat tentang why, kenapa orang ini memiliki perasaan sama dirimu, kenapa dia diam-diam suka sama kamu. Terus spirit guide, angelic one power like King Goddesses, tell me more. Why this person secretly like the people who watch this video? Why this person secretly like the people who pick justice number 1? The Star, karena baginya dirimu bagaikan bintang di malam hari yang berkelip-kelip. Dia tuh agak penasaran sama kehidupan kamu, dia juga kepo, dia juga tertarik sama lifestyle sih sebenarnya, cara kamu hidup, cara kamu berpikiran atau kepercayaan kamu. Dari The Eropan sendiri nih soal tradition ya. Jadi dia menghargai soal value dirimu. Jadi bukan hanya luar yang dia suka, tapi ini lebih seperti dalam, kalau kamu nanya nih, kenapa dia suka sama aku. Kalau ada The Moon ini ngomongin soal alam bawah sadar. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara kata-kata dan logika. When you see someone, kamu ketarik aja. Rasanya kayak gitu. Kayak there's something about this person. Ada sesuatu tentang orang ini yang gak tahu kenapa aku tertarik banget. Tapi aku gak tahu alasannya apa. Nah, ini kartu The Moon. Jadi mencoba untuk menjabarkan pakai kata-kata atau menglogikakan pun jadi bikin bingung gitu. Jadi ya udah, perasaannya seperti itu. Ada Five of Swords sama The Eropan, ini hasil kepoan dia. Itu yang bikin dia suka. Cara kamu defensif tentang dirimu, cara kamu untuk nutup dan membuka jalan atau membuka sebuah hubungan. But dari The Star sendiri, untuk beberapa kalian di sini ada energi bintangnya ya. Jadi energi bintang adalah orang-orang yang lahir dengan shine atau kilau yang lebih berkilau, istilahnya gitu. Jadi ada kilau dirimu, ada sparkling adalah cahaya dalam dirimu yang sebenarnya itu kayak bikin dia tertarik gitu. So aku bakal lihat dari sini. Ini tadi udah aku pilihan sebelumnya. Di sini ada this could be the one, you already met the romantic partner you seek and engagement. Wow. Untuk beberapa dari kalian di sini akan ada hubungan yang ke arah ke komitmen. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Jadi nanti ada
Hubungan bukan hanya hubungan yang kayak oke, kita coba-coba, enggak kayak gitu ya. Ini lebih seperti ke arah komitmen, but this could be the one. Ini you already met the romantic partner you seek. Jadi kamu nyari-nyari orang siapa nih yang buat kamu gitu. Ini bisa jadi orangnya. Okay? So aku bakal lihat the outcome of the situation. This spirit guide, angel one power like that. Says, tell me more about the outcome of the situation. Ada Two of Swords, ada Crossroad, ada waktunya kamu akan papasan atau bersama sama orang ini kok. Ada The Chariot, ada The Eight of Cups, sama ada The Sun. There's a happiness. Di sini ada movement juga, ada pergerakan. Ini depending on yourself, tergantung sama diri kamu dan usahamu. Lalu dari Eight of Cups ini nanti ada perubahan. Cuman kita punya PR nih. Contoh, kamu masih menyimpan emotion atau istilahnya belum move on lah dari masa lalu. Move on dulu. Di situ harus ada pengorbanan yang harus kamu lepaskan dulu untuk embracing atau untuk membuka jalan yang baru. Dari The Sun sendiri di sini ada happiness. Jadi outcome-nya adalah ini crossroad, di mana kamu memang bingung, tapi nanti kebingungan ada jawabannya dan ada kebahagiaan. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa berpersonal reading. Harap sabar, ada antrian. Jadi, yang namanya personal reading itu bukan hanya, kan aku memang untuk yang deep reading maksimal 6 pertanyaan ya. Cuman kalau misalnya kamu dibuatkan nih temanya ini gitu, berarti aku buatin khusus nih selama 20 menit bacain tentang kamu dan tema-tema seperti ini. Jadi tergantung kamu tema apa juga boleh, but harap sabar karena balik lagi tadi ada antrian. Kalau misalkan kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilihan kedua, ini adalah stone yang warna putih. This is oracle dari Romance Angel yang sudah aku pilihkan sebelumnya, dan ini kartu tarotnya. Ini adalah siapa yang suka sama kamu diam-diam. Jadi ini sukanya itu lebih ke arah romance ya, romantic interest. Jadi suka karena memang perasaannya ada. Nanti aku bakal lihat juga kenapa alasannya dia suka sama kamu diam-diam. Oke, kita langsung lihat aja. Di sini ada Princess of Swords, ada The Three of Pentacles, ada The Four of Swords, sama ada Ace of Cups. Wow, this is interesting. Dia orang yang pasif banget, dia orang yang pekerja keras. But aku ngeliat di sini ada, aku dengarnya sih artis ya. Jadi dia hidup menjalani sebuah hal yang kreatif, ke arah kreatif. Terus di sini ada Ace of Cups. This is new person. For you juga, untuk dirimu ini orang baru loh. Dari Four of Swords sendiri, bisa dibilang dia orang yang pemikir. Cuman kalau aku ngeliat di sini, orang keras kepala. Dia juga orang yang, let's see something interesting. Keras kepala, tapi dia punya prinsip yang sangat kuat dan dia punya integritas yang gede banget ya. Jadi integritasnya bagus banget, terutama kalau kamu dealing sama maskulin. But aku ngeliat kepasifan di sini. Bentar ya. Oke, di sini yang lucu adalah dia sangat memahami, dia punya rasa interest yang luar biasa tentang apa yang kamu lakukan. Jadi kalau dari pekerjaan atau dari apapun yang kamu lakukan saat ini, dia lagi kepo banget lah gitu. Cuman dari Three of Pentacles, ada apa ya? Ada dunia pertemanan yang menyatukan kalian berdua. Bukan hanya dunia pertemanan, ini juga bisa kayak rekan kerja atau orang yang memahami pekerjaan. Jadi lini pekerjaan yang sama. But di sini aku ngelihatnya ada sebuah apa ya, bisa dibilang kayak ada informasi yang datang ke dia gitu tentang diri kamu. Jadi bisa datangnya dari temen, kenalan yang kayak kenalin deh ini nih orangnya kayak gini gitu. Kalau dari sini udah kelihatan ya kenapa dia orang tuh suka sama kamu, karena ada apa ya, ada sedikit atau kayak curiosity yang gede banget.
ibaratkan kayak hidupnya dia lagi penuh dengan kegelapan lah contohnya. Inspirasinya mandek, terus dia juga lagi ngadepin fase yang berat di pekerjaan. Terus saat ada kamu kayak nemuin bintang yang berkelip, tring gitu. Jadi ada keadaan seperti itu. Kamu menginspirasi orang ini. Jadi kalau alasan kenapa itu, cuman nanti aku bakalan validasi lagi tentang orang ini, tapi aku jelasin dulu dari sini ya, satu-satu. Kamu bisa dealing sama orang dengan energinya Libra, Gemini, Aquarius. Also di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer, dan ada Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, Vedic, Rising juga. Nah, jadi setiap orang itu birth chartnya beda-beda, jadi harus tahu dulu. Dan di sini dia adalah sosok orang yang pintar untuk berkomunikasi, pintar banget. Bahkan dia tuh suka kalau komunikasi tuh secara intelektual, tektokan gitu. Jadi kayak aku gini 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 gini, and then ada timbal balik lah. Dia suka banget komunikasi yang kayak main tenis, kayak main bulu tangkis, tek tok gitu. Jadi dia pintar untuk berkomunikasi. Kamu kalau ngobrol sama dia tidak akan pernah bosan gitu. Dan aku bakal validasi dulu with this person, their spirit guide, angel, divine power, like God, in sense. Give permission and protection to see through this person who is secretly like the people who pick choices number 2, the white stone. Karena aku ngelihatnya ini sesuatu yang tidak terduga untuk dia ya, karena ini sesuatu hal yang baru juga. Who is this person? Ada the Ten of Cups. Ten of Cups itu nunjukin orang yang suka deket sama keluarga. Jadi dia family is number one lah gitu. Dari sini ada the Two of Pentacle, the King of Wands, and then ada the Knight of Pentacle. Okay. Oke. Pertama dia emang agak pelin-pelan. Tapi dia tuh orang yang cukup simple dalam mengutarakan sesuatu. It's about planning. Dia hidupnya juga kalau pekerjaan itu banyak dia planning gitu loh. Cuman kalau aku dari sini memang dia lagi fokus pekerjaan, fokus untuk establish dia jadi apa. Istilahnya fokus sama karir lah. Cuman yang aku lihat di sini kalau kamu nanya siapa, this person agak keras kepala juga. Cuman yang aku bilang di sini keras kepalanya itu bukan berdasarkan karena dia itu ngerasa dirinya paling benar, enggak, tapi dia punya prinsip yang datangnya tuh memang dari ajaran orang tua atau adat istiadat gitu. Dari sini kelihatan kok, dari Four of Swords sama energi King of Wands, dia adalah sosok orang yang maunya memimpin gitu. Cuman kalau keadaan-keadaan memimpin dia juga butuh saran-saran. Nah, di sini kenapa dia kalau if you see di sini kingnya itu si rajanya ini kan making plan untuk conquer the world, untuk menguasai dunia ini, tapi tetap dia nunjukin si catnya dia ke kucingnya dia, kayak minta saran sama kucing, bukan secara harfiah minta saran sama kucing, tapi ini nunjukin kalau sifatnya dia, walaupun dia pemimpin, dia tetap dengerin orang-orang yang kalau dia pegang perusahaan, dia masih dengerin orang-orang kayak karyawan, atau bahkan dia pun masih dengerin saran-saran temennya walaupun bukan di industri yang dia kerjakan gitu. Cukup diplomatis orangnya. Kalau dari sini, dari the Nine of Pentacles sama Two of Pentacles, balik lagi pegangnya masih Pentacle, masih fokus ke finansial dan karir. Cuman aku ngeliat di sini karena banyak tools, dia orang yang bisa apa aja sebenarnya. Kayak kamu ngomong sama dia, aduh aku pengen cari ini deh, kamu mending kesini nih carinya, di sini ada gini-gini. Jadi dia pintar untuk itu, jadi punya banyak source atau sumber. There's spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses. I'm gonna say my ghost, so can speak the truth. Tell me more about who is this person that secretly like the people who pick choices number 2. Just pick the white stone who is secretly like them.
ada The Temperance, kamu bisa dilihat sama Sagittarius. Ada The Emperor, kamu bisa dilihat sama Aries. Di sini nunjukin ya kenapa dia punya energi leader, punya energi pemimpin. Kayak orangnya pemberani, dia juga punya yang aku bilang skill komunikasinya bagus sekali. Dia jadi selalu ada aja yang dia omongin, selalu aja ada informasi yang dia berikan, selalu aja di apa ya, pintar untuk mengutarakan perasaan. Cuman dari energi Temperance sendiri ini lagi fase healingnya dia karena di sini ada energi moving on. Jadi fasenya lagi meninggalkan sesuatu yang ada di masa lalu. Cuman di sini bisa ada perpindahan secara harafiah, dia lagi fase pindah nih, bisa pindah kerja, pindah rumah, atau bahkan pindah perasaan, pindah hati. Dari Emperor sendiri ini nunjukin energi Aries, dimana dia itu bagus banget kalau kerjaannya jadi bos atau jadi pemimpin. Jadi untuk beberapa dari kalian memang kamu berhubungan sama entrepreneur, pebisnis, atau sesosok orang yang punya power atau kedudukan di pekerjaan. Terus di sini juga ada politician, CEO, public speaker, pokoknya leader lah gitu. Dan di sini dia bangunnya pakai struktur, makanya memang suksesan yang dia punya atau yang dia akan punya ini bukan dapatnya instan gitu. Dia fokus ke material sukses saat ini. Dia orangnya cukup dewasa juga sebenarnya kalau ngobrol. Jadi kalau misalnya kamu ngobrol sama dia bisa menempatkan diri sebagai sosok orang yang bisa ngarahin gitu. Dari The Knight of Wands, ini nunjukin sisi keberanian dia ya. Kalau kamu lihat di sini The Emperor kan armornya warnanya silver. Di sini juga armornya warnanya emas. Jadi dia di posisi dimana untuk apapun yang dia hadapin tuh dia siap ngehadapin apapun. Misalnya ada problem soal finansial, dia siap aja untuk ngadepin itu. Atau ada problem soal power, dia pun siap menghadapin itu. Atau bahkan ada problem atau ada masalah atau harus menghadapi sisi per topik-topik yang bahkan ini lebih ke arah emosional atau ke arah spirituality, dia juga mampu gitu. So, aku bakalan lihat ke tambahan di ciri-ciri fisik. Jadi bahkan ya untuk beberapa dari kalian tuh kebanyakan belum ada komunikasi yang cukup intens sama orang ini karena saking barunya dari Ace of Swords sama Ace of Cups itu terlihat sebagai keadaan it's really new, ini really fresh. Terus di sini kalau kamu lihat ini bisa gini, dia terpesona saat kamu bekerja atau melihat kamu bekerja atau sebaliknya saat kamu ngeliat dia bekerja itu ada wah keren ya gitu. Sama dia juga kayak gitu, cuman kalau dari sini nunjukin ya masih kelihatan diam-diam lah gitu. So aku bakal lihat dari sini, kita lihat ya tambahan tentang fisik. Kalau misalnya ada fisik atau ciri-ciri lainnya, who is this person that's really like the people who pick the white stone. Jesus number 2. Ini keluar ada older tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus I don't know, agak banyak ini jadi aku ambil older. Aku buka dulu satu-satu. Di sini put your head on my shoulder, mageran, straight, heart love, this is social circle. Ada social circle. Ada tall, ada build, ada eat out,
Ada love is so blind. Di sini ada family is number 1, younger and 10. Oke, di sini ada perbedaan usia yang jelas banget antara kamu sama dia. Karena di sini older and younger, jadi kemungkinan bisa kamu yang lebih tua daripada dia atau dia yang lebih tua daripada kamu. Jadi memang ada perbedaan usia, ya. Di sini karena love is so blind, jadi memang dia tidak masuk ke kriteria kamu atau sebaliknya. Kamu tidak masuk ke kriteria dia. Tapi karena memang ada perasaan yang tumbuh, jadi memang bukan berdasarkan fisik gitu. Di sini put your head on my shoulder. Ini sisi dia yang sebenarnya juga selalu bakalan ada. Jadi dia bukan tipe orang yang hadir dalam hidup kamu only for the good times doang, only for hahaha hihi. Jadi dia bukan hadir di hidup dirimu untuk hal-hal yang senang-senang aja. Tapi benar-benar saat kamu lagi down, saat kamu butuh bantuan, dia tuh bakalan ada. Sebentar aku minum dulu. Mageran, orangnya tuh memang tidak banyak effort ya, aku bilang, banyak pasifnya. Cuman emang lagi fase mageran. Dan kalaupun kamu dekat sama orang ini, lebih kenal dalam sama orang ini, aktivitasnya juga nggak seaktif yang seharusnya ya gitu. Jadi banyak waktu santai. Straight, orangnya lurus-lurus aja. Ini juga nunjukin cara dia potongan rambutnya dan segala macam yang berhubungan sama fisik atau berhubungan sama style. Dia tuh lebih ke arah casual atau memang bukan tipe style yang unik ya, bukan tipe style yang kayak ini aneh banget, kayak gitu. Cukup agak monoton memang. Dari hard love, di sini memang agak sulit untuk saling membuka hati satu sama lain. Hard love itu juga nunjukin kayak ini bisa banyak keraguan juga soal is that orang ini bukan sih. Terus kalau dari hard love itu juga nunjukin kayak aduh aku tuh sebel sama dia tapi ada perasaan gitu loh, keadaan kayak gitu. Jadi hate and love itu bareng-bareng datangnya. And then the social circle ini datangnya dari sosial kehidupan sosial kamu atau dunia pertemanan. Ini bisa lebih tinggi daripada kamu. Cuman memang kalau dari average sekitarnya dia, orang-orang sekitarnya dia cukup tinggi. Build, badannya tuh tegap, kokoh. Terus dari eat out dia suka ajak kamu makan keluar nanti. Family is number 1. Keluarga itu nomor 1. Terus kulitnya itu sawo matang. Di sini untuk beberapa dari kalian bakalan berhubungan sama sosok orang yang memang figur pemimpin yang luar biasa ya. Jadi banyak yang following dia, banyak yang ngikutin dia, banyak yang ngikutin sarannya dia, dan dia sangat mendominasi. Gitu. So aku bakal lihat dari sini. Ini adalah oracle card yang sudah aku pilihin tadi. Di sini ada children. Your love life is being affected by children. Ada very soon. I clearly decided what you want, so it comes to you now. Pertama, dari your love life is being affected by children, it means this is puppy love. Kayak keadaannya kayak suka-suka kesem-sem gitu. Pertama kayak gitu. Cuman dari children di sini saat kamu sama dia bersatu, ini hubungannya kayak hubungan ABG, hubungan masa-masa sekolah gitu. Cuman dari sini karena ada sosok dogonya di sini juga ngomongin soal friendship. Jadi dia di dalam hidup kamu bukan hanya jadi pasangan atau jadi romantic partner, tapi juga bisa jadi teman. But children di sini ada kita kan punya inner child ya, dimana inner child ini ada yang terhealing lah, ada aspek-aspek dalam inner child kamu yang bisa kehealing sama dia atau sebaliknya, ada vice versa. Bisa kamu hadir dalam hidup dia, bisa membantu healing di fase childhoodnya dia, childhood traumanya dia. Lalu di sini ada very soon. Ini keadaannya atau persatuan atau pertemuan datangnya dalam waktu dekat ya. Jadi aku bakal lihat the reason kenapa orang ini suka sama kamu. There's Spirit Guide, Angel, Vampire, like God, Goddesses. Why this person
have a romantic interest for the people who pick choices number 2. Kenapa? Ada kabar buruk yang akan datang. Aku ngeliat di sini entah kamu dapat pesan dari dia yang disampaikan sama teman kamu atau sebaliknya. Ada teman kamu yang menyampaikan sesuatu ke dia yang itu bikin interest. Ada why this person is have romantic interest for the people who pick choices number 2. Kenapa dia suka sama kamu? Okay. What? Oh, one more. Pertama dari kepo-kepo, and then di sini ada fast. Ini healing loh. The Three of Swords, ada Four of Swords. Forever yang ngerasain kekecewaan atau sedang berada di fase kepenatan, fase tidak enak lah, Three of Swords itu. Kamu hadir di hidupnya dia, ngebantu dia healing, membantu dia tenang, membantu dia bisa tidur dengan nyaman. Itu alasannya. Pertama dari situ, kedua dari sini. Kalau alasan kenapa tadi udah jelas ya. Dari cara kamu membawa dirimu secara pekerjaan kamu, membawa diri kamu in professional life, dia suka. Cuman dari The King of Pentacles itu juga nunjukin soal how you content. Kalem, tenang, santai gitu loh, cara pembawaan kamu. Dan kalau The King of Pentacles itu terkenal dengan kestabilan. Jadi cara kamu untuk menstabilkan diri. Nah, dari The Two of Cups, sebenarnya ngomongin soal emotion ya. Two of Cups itu ada chemistry, ada rasa yang itu terjalin aja gitu antara dua manusia. Nah, dari Page of Swords, dari kepo-kepo. Dan gini, dari Two of Cups itu nunjukin there's a union atau pertemuan saat kamu bertemu sama dia. Di situ there's a soul connection, emotion connection, intellectual connection, something that connect lah. Itu terconnect banget gitu, pas banget dan klop banget. Like ketemu missing piece. Dan di situ kayak ketemu puzzle, dia menemukan sebuah jawaban yang dia tanyakan, dan kamu pun seperti itu. Di sini kayak ada sebuah keklopan lah gitu. Dari situ sebenarnya. And then Two of Cups is something yang sebenarnya tidak bisa dijabarkan hanya lewat kata-kata atau lewat logika ya, tapi chemistry, yang namanya emotional connection, yang namanya soul connection, ya itu jiwa masing-masing ketemu gitu. Dan di situ ada sebuah agreement, sebuah interest. Okay? Aku bakal lihat the outcome of the situation. Terus Spirit Guide, Angel Fan Power Like Cutting Goddesses, tell me about the outcome of the situation. Komen kalau misal kamu mau tahu tentang tema-tema lainnya atau hal-hal yang sesuai sama tema ini. Okay? Message for the people who pick choices number 2, the White Stone. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Wheel of Fortune. Ada the Star. The Wheel of Fortune, the Wheel of Fortune is destiny. Jadi mau kamu lari kemanapun, kamu denying about this connection, kamu pun menjauh dari sebuah koneksi ini, atau kamu mengabaikan koneksi ini, pasti akan ketemu juga. Ini sesuatu yang tidak di planning, bukan sesuatu yang bisa dihindarin gitu. The Wheel of Fortune itu nanti ada siklus kehidupan yang akan lebih berwarna lagi. Lalu di sini ada the Star. Jadi nanti ada banyak harapan yang akan terwujud. Dimana the Star itu jatuhnya kayak you wishing on a star. Kamu berharap sama bintang jatuh. Dimana saat kamu punya harapan kamu diucapkan. Di situ ada sebuah afirmasi yang diwujudkan. Jadi termanifestasilah mimpimu. Saran, relax, santai aja, jangan diburu-buru, jangan dipaksakan keadaannya. Karena kalau misalnya dari The Wheel of Fortune, kamu akan ketemu jawabannya berdasarkan synchronicity gitu. Jadi nanti kamu ketemu di tempat yang sama, atau kamu tiba-tiba ketemu, tiba-tiba dia beli barang yang kamu juga beli
barang itu, atau kamu bahkan lagi makan di rumah, lagi makan kentang, dia juga lagi makan kentang. Jadi keadaannya seperti itu. Nanti ada pesan-pesan seperti itu. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku personal reading. Personal reading itu diperuntukkan hanya untuk dirimu, bukan untuk barang-barang seperti ini. Dimana personal reading itu kamu bisa gunakan tema yang seperti ini kalau lagi kepo banget, atau jadi kalau misalnya kamu sesuai sama tema ini, bilang aja, aku mau nih tema yang kayak gini, nanti aku buatin deep trading. So, kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!